Surah Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya menggunakan akal. Apa tujuan Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Supaya kamu memahaminya menggunakan Supaya akal. kamu memahaminya. Ingat, agar kamu paham. Setuju? Oke, saya ulang satu kali lagi. Agar kamu paham, agar apa atau agar kamu tak paham? Agar kamu memahaminya. Oke, coba apa arti alif lam mim? Oke. Sekarang nih. Okay, dalam Al-Quran. Okay, sekarang ni saya punya isu asal dia adalah Al-Quran ni adakah daripada pencipta ataupun daripada Nabi Muhammad sendiri? Betul. Bang, gini bang, sebentar Bang Fatih. Persoalan gini. dasar saya Kita harus bedakan dogma dengan kajian ilmiah. Kalau yang namanya dogma itu nanti tidak akan mungkin bisa kita perdebatkan. Kita membahas hal-hal yang bersifat logika. Setuju? Okey, di dalam Al-Quran ada sejarah nabi-nabi atau tidak? Nah, itu semua berasal daripada Alkitab atau kitabnya orang Kristen dan Yahudi. Saya membukakan satu kisah semasa sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum dia ada kerajaan. Atau gini saja bang, mau nggak kita ambil satu contoh bagaimana sesungguhnya kitab Anda hanya mengutip-ngutip apa yang tertulis dalam Alkitabnya orang Kristen. Mau? Saya kasih contoh? Boleh? Baik. Coba buka Quran surat surat Toha. Surat Toha. Ya, surat Kejap, Toha. Surat Toha ayat. Sebentar ya. Saya bukakan dulu surat Toha. Ayat yang sebentar. Sabar ya. Pelan-pelan bang. Kita mulai dari ayat yang 9. Kisah Nabi Musa. Oke. Di situ dimulai dengan kata-kata apa? Wahal ataka adi Musa. Bahasa ini saja bang, bahasa Melayu saja, Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Dan sudahkah sampai kepadamu Muhammad wahai kisah Musa? Terus? Sekejap sampai ayat berapa nih? Kita baca terus saja dulu, terus. Nanti saya tunjukkan asal muasalnya itu dari mana. Oh, saya sambil menunjukkan sumbernya ya, sebentar. Saya sambil menunjukkan sumbernya itu dari mana. Anda baca di situ, saya baca di sini ya. Sebentar. Biar kita hingga berapa? 9 hingga berapa supaya saya senang untuk cari rujukannya. 9 sampai 15 coba ya. Okey. Dari mana sebenarnya apa yang ada di dalam kitabmu itu berasal? Dari sini. Coba. Baca. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan. Gini bang. Abang baca dulu punya abang, saya baca punya saya. Nanti saya tunjukkan bahwa apa yang abang baca itu asalnya dari sini. Ini Keluaran pasal keempat ya. Oke, saya bacakan dulu. Ketika dia melihat api. Sebentar bang, Lalu berkata sebentar bang, sebentar. Saya akan bacakan dulu apa yang tertulis di sini ya. Saya akan bacakan, nih ya. Keluaran pasal yang ketiga.
Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Terus baca yang tadi, punya Anda baca? Baca punya Anda tadi? Ketika dia melihat api, lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya atau mendapat petunjuk di situ. Oke, saya baca ini. Malah Stop ya. Sebentar. Di sini dikatakan ada nyala api keluar dari semak, lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oke, baca lagi. Baca punya Anda. Malah ketika dia mendatanginya, dia dipanggil, wahai Musa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggallah kedua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Oke, tanggalkanlah sendalmu. Baik, di sini dikatakan ya, perhatikan di sini dikatakan, nih, lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Mirip nggak? Oke. Iya sebenarnya dari sini, Bang. Ini makanya Zaid itu, Bang, Zaid itu disuruh belajar bahasa Ibrani itu ya buat nyontek ini, Bang. Lanjut lagi. Zaid tadi katanya disuruh belajar bahasa Hebrew. Iya, bukan ini kan Ibrani. Ini sekarang daripada mana? Injil. Bang, ini kitab Keluaran, Bang. Ini kitab bahasa Ibrani. Bahasa aslinya itu adalah Hebrew. Makanya disuruh belajar Ya, ini biar bisa nyontek. Terus baca lagi, baca terus. Dan aku ayat 13 ke apa? Ya, terus. Dan aku telah memilihmu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Oke, terus. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, aku hampir menyembunyikannya supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya. Nggak nyambung kan? Kenapa ini apa? Ini kita sebentar. apa sekarang kenapa ni? Gini, kenapa Allah nyuruh malah ngurusin hari kiamat? Kan nggak nyambung diskusinya. Kenapa Allah berkata kepada Musa, sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat? Kan nggak nyambung. Oke. Terus, baca terus, nggak apa-apa, baca terus, nggak apa-apa. Memang diselip-selipin begitu biar beda, nggak kelihatan sama kan. Terus, coba baca sudah dulu. Habis ayat 15. Iya, terus nggak apa-apa. 16-nya. 16-nya. Sekejap. Maka jangan sekali-kali engkau dihalangi daripadanya hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan yang mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Oke, dan terus. apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Stop. Musa? Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Saya bacakan. Keluaran pasal yang keempat. Lalu sahut Musa. Ini kan konteksnya Tuhan itu mengutus Musa agar menghadap kepada Firaun. Nah, kenapa menghadap kepada Firaun kok malah ngurusin hari kiamat? Baik. Perhatikan ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Aduh, kena peringatan lagi nih. Oke. Memang. Sebentar, sabar. Itu kitab sebentar. kitab Taurat ke? Kitab Sabar, Bang. Kena peringatan kita, Bang. Sebentar. Ini kenapa sih ya? Sebentar, Bang. Oke, ini ya. Nih. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah.
Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Coba baca di sana. Dia berkata, ini tongkatku, aku bertongkat padanya dan aku menggunakannya untuk memukul daun bagi kambingku dan ada lagi kegunaan lain padanya. Terus. Awal berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Oke, baca ini. Maka dia Lemparkanlah itu ke melemparkannya. tanah. Setuju? Okey. Terus? Baca. Maka dia pun melemparkannya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak cepat. Terus. Maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Terus. Habis dah ayat sampai 20. Terus kita baca terus. Masih banyak itu. Tetapi firman Okey, Tuhan nanti kepadanya, ulurkanlah tanganmu Okey, dan sekarang peganglah ni ekornya. Okey, sekarang ni kamu mengatakan kita setuju bahawa ada persamaan dalam Al-Quran dengan apa? Iya, tunjukkan makanya kamu saya sekarang. bilang bang, kitab Anda berasal dari sini. Sumbernya dari sini bang. Bukan dari wahyu, dari nyontek. Itu. Mau-mau aja dikerjain kita bang. Dari wahyu dari Nanti mana? tunggu sekejap. Silakan. Tunggu sekejap. Sekejap apa lagi bang? Hancurlah rasa hatiku, cintamu hanya sekejap. Inilah susah kita bang. Apalagi Okey, bang yang surah ditunda-tunda Al-Maryam. bang. Aduh, sulit ini. Jadi bang, intinya sudah kita dapati bahwa saya sudah baca semua itu bang. Al-Quran sudah saya baca, saya periksa semua. Saya baca juga Alkitab, saya baca semua. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang ada di tanganmu itu bang, sesungguhnya hanyalah mengutip-ngutip ataupun meniru-niru apa yang ada di dalam kitab kami. Banyak Itu bang. adalah satu tuduhan. 7 kurang lebih itu bang, adalah satu tuduhan. 70%. Dengar Edis. Tadi saya sudah baca dalam ayat Quran tadi bahawa tuduhan ni bukan baru. Bahawa orang daripada dulu lagi dia telah tuduh Nabi Muhammad ambil. Sedangkan tadi kita katakan bahawa Nabi Muhammad ni dia keluarkan dalam bahasa Arab. Bukan melalui Zaid tadi, tapi melalui mulut dia. Melalui mulut dia. Baik. Tuduhan Okey, sekarang tersebut ni tahu tak sebentar, macam mana sebentar. sahabat tulis Al-Quran? Saya tanggapi Tahu dulu. tak macam mana sahabat tulis Al-Quran? Saya bantah dulu bang, saya bantah dulu. Tuduhan itu dibantah oleh dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Bantahannya begini. Bagaimana kamu tuduh bahwasanya Quran ini diajari oleh mereka, sedang mereka itu berbahasa asing, sementara Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Ternyata setelah kita periksa Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ternyata Quran bukan bahasa Arab Sekarang yang jelas. ni kita membacanya di dalam bahasa Malaysia. Betul. Okey. Kita membaca maknanya dalam bahasa Baik, Malaysia dengan cuba. bahasa Malaysia. Baik. Tapi adakah bunyinya sama kalau dalam bahasa Hebrew ke dalam bahasa Arab? Sudah Baik. tentu dia Coba, bunyinya sekarang Bahasanya saya tanya lain. kepada Anda. Jadi tidak ada boleh tiru di situ. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Coba Anda artikan di dalam bahasa Arab apa itu alif lam mim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Apa? Okey, sekarang ni ketika raja, tahu tak kisah masa raja Nabi perintahkan Hayya. Jafar bin Abi Talib Hayya, oi jadi berjumpa pusing Raja Najasyi. dengar cerita ente. Nanti dulu. Hayya, oi jadi pusing Semasa- ini. Bagaimana dulu. Anda berputar-putar terus hayya? Bukan. Okey, nanti dulu. Tadi satu Gimana? cerita bahawa dalam Al-Quran sendiri kita telah buktikan bahawa dalam Al-Quran tadi terkandung apa yang ada dalam kitab. Sedangkan kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad sendiri tidak pernah belajar daripada kitab tadi.
telah dijawab dalam Al-Quran. Iya, dia menyuruh orang lain yang bernama Zaid bin Sabit untuk belajar berbahasa Ibrani. Tidak menulis. Dia suruh orang bernama Zaid tadi menulis apa yang dia katakan. Iya, apa selain yang dia itu katakan. dia suruh. Bukan dia Enggak, disuruh belajar Muhammad dan juga tulis menyuruh. sendiri. Muhammad juga menyuruh Zaid bin Sabit itu untuk mempelajari bahasa orang Yahudi. Setuju? Dia suruh belajar, tapi dia tu suruh Ahmad Zaid menulis, Zaid tadi menulis Iya, apa yang waktu dia disuruh cakap. belajar itu tujuannya tidak lain tidak bukan ya mempelajari kitab-kitab orang Wahyudi. Okey, dalam sejarah kita tahu bahawa Raja Najasyi ketika berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Okey, gini saja dah. ayat 16 Gini saja, hingga Bang. 21. Bang Fatih, supaya kita tak berputar-putar. Coba bukakan surat Ali Imran ayat ke-7. Itu adalah pengakuan bahwasanya Quran itu berisi bahasa-bahasa yang tidak jelas. Coba. Ini udah diakui sama Allah. Allah berkata, di satu sisi Allah berkata, Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Jadi tidak mungkin orang lain yang mengajar-ngajari. Tidak mungkin orang asing mengajar-ngajari ini. Sementara ini saja bahasa Arab yang jelas. Dan di dalam surat Yusuf ayat kedua tadi, Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tetapi coba buka Ali Imran ayat 7. Ayat 7 makna penuh. Bacakan. Sekejap. Kita udah kena pelanggaran ya teman-teman ya, udah kena 3 Saya pembatasan. tahu ayat Makanya ini, udah. saya pernah dengar. Ah, coba baca dulu, baca. Dialah Allah yang Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab. Dalam kitab itu ada ayat-ayat muhkam. Ayat yang jelas maknanya, pokok isi kitab menjadi dasar hukum dan akidah yang tidak menimbulkan keraguan. Ayat-ayat mutasyabihat. Ada pun orang yang dalam Sebentar, hatinya apa mutasyabihat itu, Bang? Jangan bahasa tersembunyi. Apa itu Okey, mutasyabihat? ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang samar atau memerlukan penjelasan. Oke. Biasanya berkaitan perkara gaib atau sifat Allah. Oke. Berarti Ada pun ada orang tidak yang dalam ayat-ayat yang hatinya- mutasyabihat? Ada, Samar, tidak jelas, betul? betul. Oke, sementara menurut Allah ayat Al-Qur'an itu jelas, betul? Betul? Tapi di satu sisi Allah bilang ayat Quran itu tidak jelas, betul? Ada ayat yang muhkamat, yang tetap, dan ada ayat yang mutasyabihat yang Iya, berkaitan oke. dengan Untuk apa? sifat gaib Allah. Apa gunanya ayat-ayat yang tak jelas itu diturunkan? Sekarang ni dikata supaya menjadi tujuan menimbulkan, okey, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan Iya, itu kan mereka. dengan tujuan Tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas alias mutasyabihat itu apa? sekejap. Di dalam ini dia memberi penjelasan sekali. Dia tidak memberi makna penuh. Iya, apa tujuannya ditunjukkan ayat-ayat itu? Okey, ada pun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Iya, Padahal itu kan takwil mereka. ayat Kok jadi mereka yang mutasyabihat disalahin? itu- Sebentar. Kan Allah yang menurunkan ayat yang tidak jelas. Tapi malah orang yang disalahin. Gimana?